Halo semuanya, selamat datang dalam Disabilitas Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis disabilitas. Pada video yang lalu kita membahas mengenai pengertian tentang disabilitas, apa itu disabilitas. Kalau kalian belum nonton silahkan klik link di deskripsi di bawah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis disabilitas. Mari support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini saya menggunakan standar yang ada di internasional. Jadi apabila terjadi sedikit perbedaan harap dimaklumi. Tapi pada hakikatnya sama saja kita membahas mengenai jenis-jenis disabilitas. Yang pertama ada disabilitas A, yaitu disabilitas netra. Jenis disabilitas ini termasuk disabilitas fisik. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan kepada seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau total blind dan yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu mobilitasnya bagi tunanetra yakni menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha menggunakan fungsi indera-indera yang lainnya, seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan yang lainnya. Maka tidak sedikit bagi tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, seperti di bidang musik dan ilmu pengetahuan. Baik. Yang kedua ada disabilitas B, yaitu tunarungu. Tuli atau tunarungu atau gangguan dengar dalam kedokteran adalah situasi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang dalam mendengarkan suara. Kemudian yang ketiga ada disabilitas C, yaitu tunawicara. Di Indonesia biasanya tunarungu akan digabungkan dengan tunawicara, maka mereka disebut tunarungu wicara. Disabilitas ini termasuk disabilitas fisik. Tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang dalam berbicara. Tunawicara disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti pita suara, tenggorokan, mulut, lidah, dan lain sebagainya. Tunawicara umumnya dikaitkan dengan tunarungu. Bayi terlahir dengan tunarungu dan tunawicara bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika atau keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti sepupu kandung, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan hambatan dalam berbicara. Seseorang dapat terlahir tunawicara atau menjadi tunawicara di kemudian hari apabila terjadi cedera atau penyakit. Yang keempat adalah disabilitas D atau tunadaksa. Disabilitas ini termasuk disabilitas fisik. Tunadaksa itu sendiri meliputi cacat tubuh, biasanya terdapat pada anggota gerak seperti tangan dan kaki, atau bentuk tubuh yang berbeda. Yang kelima ada disabilitas E1, yaitu tunalaras. Disabilitas ini termasuk disabilitas fisik. Disabilitas E1 atau tunalaras 1 adalah seseorang yang memiliki kelainan pada suara dan nada bicara. Jenis disabilitas ini jarang diketahui oleh orang-orang kebanyakan. Yang berikutnya, disabilitas yang keenam yaitu disabilitas E2, yaitu tunalaras. Jika disabilitas E1 adalah disabilitas fisik, maka disabilitas E2 merupakan disabilitas mental. Tunalaras 2 adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengontrol emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Jenis disabilitas ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal
yakni pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang ketujuh ada disabilitas F, yaitu tunagrahita. Jenis disabilitas ini merupakan disabilitas mental. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental atau mental retardation. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata bila dibanding dengan anak-anak pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Sedangkan yang kedelapan atau disabilitas yang terakhir yaitu disabilitas G, yaitu tunaganda. Jenis disabilitas ini merupakan disabilitas fisik dan mental. Tunaganda atau double handicap atau multiple handicap adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Sehingga dia tidak dapat hanya diatasi dengan satu program pendidikan khusus untuk satu kelainan, melainkan harus didekati dengan variasi pendidikan sesuai kelainan yang dialami. Baik, itu tadi jenis-jenis disabilitas yang sudah kita pelajari. Untuk video lebih detailnya akan saya buatkan videonya satu persatu. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan like.